Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 442A29 Ilmu Komunikasi Bina Sarana Informatika Cabang Ciputat. Perkenalkan, nama saya Deta Fitriana. Kenalkan, nama saya Dina Sabrina. Saya Khairul Nisa. Kenalkan, nama saya Nabila Afifa. Dan saya Alfifa. Kami akan mempresentasikan tentang stimulus respon, komunikasi politik, komunikasi persuasif, dan komunikasi kelompok. Teori stimulus respon atau yang biasa dikenal teori SOR, yaitu teori stimulus organisme respon. Dasar daripada teori ini adalah adanya bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung terjadinya rangsang, yaitu stimulus yang berkomunikasi dengan organisme adalah merupakan prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi politik akan dibacakan oleh Khairul Nisa. Pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik, serta pengaruh atau efek komunikasi politik. Contoh kasus komunikasi politik yaitu partisipasi politik pada pemilihan umum atau pemilu. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Bab 1 yaitu Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern, yang menjelaskan kedaulatan itu wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang akan berwenang mewakili rakyat, maka dilaksanakanlah pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi negara dalam bidang politik. Dan unsur-unsur dari komunikasi politik dalam pemilu, yang pertama, sebagai bentuk negara demokrasi, dan yang kedua, karena adanya HAM, hak memilih dan dipilih, dan yang ketiga, karena partisipasi dan sumbangsi rakyat merupakan bagian terpenting atas keberhasilan suatu negara. Tujuan dari komunikasi politik dalam pemilu sebagai bentuk pemilihan yang demokratis, agar tidak terjadinya kecurangan dalam pemilihan, memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih dan juga menyampaikan aspirasi mereka berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur, dan juga terhindar dari sistem diskriminasi dan aklamasi. Komunikasi persuasif akan dibacakan oleh Khofifah. Pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pada umumnya, sikap-sikap individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kognitif, yang kedua afektif, dan yang terakhir ketiga yaitu konatif. Yang pertama kognitif yaitu perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Terus yang kedua afektif yaitu perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Terus yang ketiga yaitu konatif yaitu perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu tindakan terhadap objek. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Yang pertama, sumber pesan atau komunikator. Terus yang kedua, pesan itu sendiri. Terus yang ketiga, pengaruh lingkungan. Dan 4, pengertian dan kesinambungan suatu pesan.
Sedangkan etika komunikasi persuasif ada 5. Yang pertama, memiliki ketertarikan tinggi terhadap suatu isu. Terus yang kedua, memiliki pemahaman lebih dari isu tersebut dibanding orang lain. Terus yang ketiga, memiliki pemahaman lebih akan media massa. Terus yang keempat, mampu mengadaptasi ide-ide baru. Terus yang kelima, memengaruhi orang lain agar dapat melakukan suatu tindakan. Sedangkan contoh sendiri dari komunikasi persuasif yaitu seperti iklan layanan masyarakat. Nah, di slide ini contohnya yaitu untuk melawan corona. Komunikasi kelompok akan dibacakan oleh Nabila Afifah. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, konferensi, pertemuan, dan sebagainya. Lalu ada jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi, yaitu ada terminologi tatap muka atau face to face, jumlah partisipan, masuk atau tujuan, dan kemampuan anggota. Lalu ada macam-macam komunikasi kelompok, yaitu brainstorming, polarisasi, grouping, web conferring, dan sebagainya. Lalu ada contoh kasus komunikasi kelompok, yaitu kerja kelompok. Peserta satu sama lain menerima umpan balik secara maksimal. Peserta komunikasi berperan secara fleksibel sebagai pengirim dan penerima. Setelah orang ketiga bergabung dalam interaksi tersebut, berakhirlah komunikasi antar pribadi dan menjadi komunikasi kelompok kecil. Tidak ada batasan, namun pada umumnya kelompok kecil terdiri dari 2-15 orang. Jumlah lebih dari 2 bukan kelompok, begitu juga jumlah kelompok yang lebih dari 15 orang. Bahkan ada juga yang menyatakan komunikasi kelompok kecil antara 20-30 orang, tetapi tidak lebih dari 50 orang. Lalu ada pola komunikasi. Pola komunikasi dalam kelompok yang paling efektif yaitu pola semua saluran. Karena pola semua saluran tidak berpusat pada satu orang pemimpin dan paling cepat memberikan kepuasan kepada anggota-anggotanya. Dan yang paling cepat menyelesaikan tugas bila tugas itu berkenan dengan masalah yang sukar. Komunikasi stimulus respon akan dibacakan oleh Dina Sabrina.